إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام القرآن وخير الحديث السنة وشر الأمور البدعة المحدثات في الدين. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita ucapkan, kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 10 Safar 1448 Hijriah. Allah masih berikan kita kesempatan. Kalau pada bulan yang lalu, bulan Muharram, salah satu bulan yang haram, para khatib mengingatkan kita surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahra." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang sudah Allah tetapkan di dalam Lauh Mahfuz, kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada saat penciptaan langit dan bumi, sudah merupakan takdir Allah. Bulan-bulan itu jumlahnya 12. Minha arba'atul hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, demikianlah ketetapan agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Artinya di bulan yang lain kita tidak boleh zalim, apalagi di bulan haram, lebih haram lagi. Waqatilul musyrikina kaffah, dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan tanpa tebang pilih. Kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka memerangi kalian tanpa tebang pilih. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini ayat yang sering dibawakan bulan-bulan sebelumnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sekarang kita di bulan Safar, teruskan ayatnya, karena ada hubungannya. Bulan Safar sering dianggap oleh sebagian kalangan sebagai bulan sial, bulan yang tidak membawa keberuntungan. Safar katanya 0, 0, zon, bulan yang penuh kesialan katanya.
Nah, kenapa? Ada sebab dan latar belakang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang sama At-Taubah ayat setelahnya 37. Allah berfirman, "Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr." Sesungguhnya mengundur-mundurkan bulan-bulan haram itu adalah tambahan kekafiran. Jadi orang musyrik Arab jahiliyah dulu, di antara kebiasaan mereka adalah suka mengundur-mundurkan bulan haram. Jadi bulan haram itu kan sudah 3 berturut-turut, 1 terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini berturut-turut. Nah, supaya karena mereka punya kepentingan, kadang-kadang Muharram ini digeser. Nanti Muharram yang haram itu di bulan Safar saja. Muharram ini kita halalkan. Kenapa? Karena jamaah haji baru pulang dari haji, bawa oleh-oleh banyak, disikat. Kebiasaan buruk Arab jahiliyah musyrikin yang kafir, mereka suka mengundur-mundur bulan haram. Maka kadang-kadang bulan Muharram ini digeser ke bulan Safar. Bulan Safar yang tadinya halal jadi haram gara-gara bulan Muharram dipindah ke Safar. Sehingga karena mereka telah melakukan pelanggaran tersebut, maka yang coba-coba berani mengganggu kemuliaan bulan Safar kualat. Itulah sebabnya orang Arab jahiliyah dulu pada saat bulan Safar nggak kemana-mana, seperti duduk di rumah. Ini salah satu penafsiran para ulama. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya mengundur-mundurkan bulan haram itu tambahan kekafiran. Yuhillunahu 'aman wa yuharrimuna 'aman. Mereka menghalalkan bulan tersebut di tahun tertentu dan di tahun yang lain mereka haramkan kembali. Alias seenak dan semau mereka. Liwafi'u 'iddata ma harrama Allah, supaya menyesuaikan dengan bilangan yang sudah diharamkan oleh Allah. Yang penting kan 4 bulan. Masalah bulan apa saja terserah kita mau geser yang mana saja kita pilih. Wa yuhillu ma haramallah, maka karena itulah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Perbuatan mereka persis seperti perbuatan orang-orang Yahudi Bani Israel yang dilarang untuk melakukan pekerjaan di hari Sabtu. Maka mereka membuat jaring, memasang jaring jala di hari Jumat, hari Sabtunya prei, hari Ahadnya mereka tangkap hasil jalannya. Sama saja. Ini namanya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang coba kita renungkan di dalam kehidupan kita sekarang. Apakah kita termasuk yang mengikuti jalan mereka? Jalan orang-orang Arab jahiliyah musyrikin zaman dahulu yang suka menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah atau tidak? Kita cari cara supaya yang halal atau yang haram itu jadi halal atau sebaliknya. Banyak sekali. Oleh karena itu, walaupun kita sekarang sudah berada di bulan yang halal, bulan Safar, maka kita katakan bulan Safar bukan bulan kesianan. Silahkan melakukan safar, bepergian. Silahkan melakukan hajatan, barang gawe, acara. Kalau
saatnya di bulan ini acara itu dilangsungkan, silahkan. Karena semua bulan adalah bulan Allah, bulan baik. Baik buruknya hari bukan ditentukan dari hitungan tanggalnya. Hari ini tanggal 10 bulan Safar. Bulan Safar hitungan Hijriyah 02, berarti 1 tambah 2 3 ganjil. Wah, gak baik. Baik buruk bukan dari hitung-hitungan seperti itu. Itu tidak berdasar sama sekali dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiat yang pertama, nasihat di bulan Safar. Bulan Safar sama seperti bulan lain. Yang kedua, wasiat kami, khutbah kali ini pada jamaah sekalian adalah alaikum bi qiraatil Quran. Yang paling afdal untuk mengisi waktu kita termasuk di bulan Safar yang mulia ini adalah tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Alaikum bi qiraatil Quran. Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sepeninggal Ramadan yang lalu, sudah berapa halaman yang kita khatamkan? Sudah berapa lembar yang kita buka dari Al-Quran? Surat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Apakah kita sering membukanya, sering membacanya, sering merenungkan isinya? Setiap kata kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Sudahkah kita kerjakan apa yang diperintah? Sudahkah kita tinggalkan, jauhkan apa yang dilarang? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apa kita yakin kita masih bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Apakah ada jaminan kita akan kembali bisa bertemu dengan bulan Al-Quran? Belum tentu. Maka ketika kita masih diberi kesempatan seperti ini, alaikum bi qiraatil Quran. Jangan sampai ada hari di mana kita tidak membaca Al-Quran, walau satu ayat. Kalau ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maka kami katakan senada dengan itu, Iqra'ul Quran walau ayat. Bacalah Al-Quran yaumiyan, setiap hari walaupun satu ayat. Yang kami maksud dengan baca Al-Quran di sini adalah di luar sholat. Jangan les, saya sudah baca Al-Quran Pak Ustaz. Dalam sholat saya baca kulhu, inna a'tayna. Bukan itu yang kami maksud, tapi di luar sholat. Jangan sampai ada hari di mana kita tidak menyentuh mushaf kita. Kasihan mushaf yang berdebu, saking lama yang tidak dibuka. Yang terakhir, wasiat kami di bulan Safar. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dan kita masih memiliki perkara masalah dengan saudara-saudara kita. Baik hubungannya dengan harta, kehormatan, apalagi darah. Harta termasuk tanah. Jangan gampangkan masalah tanah. Tanah tetangga walaupun sejengkal tidak boleh dan tidak berhak untuk kita akuisisi. Kita ambil alih karena pertanggungjawaban besar. Tidak akan dibiarkan oleh Allah walaupun hanya satu jengkal. Yang bukan hak kita, zalim namanya kalau kita ambil. Dan setiap kezaliman tidak akan Allah biarkan. Pasti dituntut.
Kalau tidak di dunia, di akhirat. La tazul qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba'. Tidak akan bergeser dua kaki hamba di hari kiamat nanti kecuali ditanya 4 perkara. Salah satunya adalah tentang harta kita. Kemudian kehormatan, minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti hatinya. Entah itu dengan kata-kata atau perbuatan, minta maaf. Minta kehalalan. Kalau tidak memungkinkan, karena mungkin justru akan semakin menambah parah hubungan. Misalnya riba. Dia dulu kita ribahin, maka sekarang kita sebutkan di belakangnya kebaikan-kebaikan. Adapun yang berhubungan dengan darah, ini dahsyat karena hubungannya dengan dia. Orang tidak sengaja nabrak kecelakaan lalu lintas terus menyebabkan meninggal dunia, itu ada dia. Walaupun kita tidak bermaksud untuk membuat orang tersebut celaka, tapi yang namanya kecelakaan di jalan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Namun ada pertanggungjawabannya secara syariat karena urusan darah. Jangan sampai kita meninggal dunia masih ada urusan darah di pundak-pundak kita. Minta maaf kepada ahli waris, bayarkan dia. Semoga Allah mengampuni kita semua. Hadza barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.